Bab 237, Batu Darah Naga. Lin Chen tersenyum. Faktanya, dengan kekuatan Sigang, tidak masalah menghadapi 10 guntur dan kilat pada saat yang sama, selama dia berhati-hati. Pedang Lin Chen membubarkan guntur dan kilat, tetapi itu juga membuat stres Sigang berkurang. Tanpa jeda lebih lanjut, Lin Chen memegang gagang pedang roh sejati di tangan kanannya, melesat ke arah Sue Lingyun. Dibandingkan dengan Sigang, Fu Zijian dan lainnya, kekuatan Sue Lingyun sedikit lebih lemah. Tak perlu dikatakan lagi, Sigang dan Fu Zijian, Wurong memahami kekuatan pedang dan sangat kuat. Sedangkan untuk Sue Lingyun, serangan terkuatnya adalah gelombang angin yang baru saja berhasil ia latih belum lama ini. Meski kuat, namun terlalu berlebihan untuk menghadapi guntur dan kilat. Menekan iblis. Lin Chen menebas dengan pedangnya. Segera, seekor ular piton besar sepanjang ratusan meter muncul di udara, terjerat dengan guntur dan kilat. Setelah beberapa napas, guntur dan kilat itu hancur. Setelah menyebarkan guntur dan kilat, di bawah kendali Lin Chen, ular piton raksasa itu melintas dan bergegas langsung ke kepala Sue Lingyun, terjerat dengan beberapa guntur dan kilat. Teknik pedang Lingbo. Pedang tajam di tangan Sue Lingyun juga ditusukkan, menyerang guntur dan kilat yang terjerat dengan ular piton raksasa. Dengan raungan, beberapa guntur dan kilat menghilang di bawah serangan simultan Lin Chen dan Sue Lingyun. Untungnya, kita relatif jauh dari Dewa Petir. Kalau tidak, kita tidak akan mampu menahan guntur dan kilat dari Dewa Petir. Sue Lingyun mencabut pedangnya dan melihat ke arah raksasa di kejauhan yang tampak seperti puncak gunung yang megah. Sebelum memasuki tanah warisan, tidak ada yang tahu bagaimana rasanya berada di dalam tanah warisan. Tapi ketika saya memasuki tempat ini sekarang, saya menemukan bahwa itu adalah ruangnya sendiri. Selain manusia, ada segala sesuatu di dalamnya, termasuk puncak gunung, pohon besar, sungai, dan monster-monster. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Dewa Petir yang sangat agung. Meskipun Lin Chen bertekad, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman ketika dia melihat Dewa Petir. Thor memberi terlalu banyak tekanan pada mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Untungnya, ketika mereka memasuki tanah warisan, mereka berada di ujung ruang ini, dan Dewa Petir terletak di ujung lain ruang, berjauhan satu sama lain. Oleh karena itu, meskipun tekanan dari Dewa Petir Guntur dapat mempengaruhi Lin Chen dan yang lainnya, tetapi tidak akan terpengaruh olehnya. Semakin jauh jaraknya, semakin kecil dampaknya. Di saat yang sama, kekuatan serangan petir Dewa Petir juga menjadi lebih kecil. Tentu saja, ini karena Dewa Petir ditekan oleh tempat warisan ini. Jika memang ada Raja Hidup dan Mati 9 revolusi di sini, maka Lin Chen dan yang lainnya dapat dengan mudah memusnahkan mereka dengan serangan tidak peduli seberapa jauh mereka. Tempat di mana kita berada sekarang adalah pintu masuk ke tempat warisan. Sebaiknya kita tidak berpisah untuk sementara waktu, kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Tempat warisan memang berbahaya, tapi mereka tidak tahu di mana bahaya spesifiknya. Tapi hanya dengan melihat Thor saja sudah membuat semua orang bergidik. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, Sue Lingyun sedikit mengangguk. Mereka memasuki tempat warisan untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Tentu saja, mereka harus menjelajahi ruang ini. Jika tidak, meskipun mereka tidak akan menghadapi banyak bahaya, mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu. Hah, hati-hati. Begitu Sue Lingyun selesai berbicara, tiba-tiba, cahaya merah dan bayangan datang langsung ke arahnya. Dari segi kecepatan, tidak lebih lambat dari kecepatan kilat. Lampu merah dan bayangan terletak di sisi Sue Lingyun, tetapi Sue Lingyun tidak mengirimkannya. Namun, kekuatan jiwa Lin Chen terus menyebar, mencakup radius 1 kilometer yang berpusat padanya. Begitu lampu merah dan bayangan muncul, Lin Chen segera menyadarinya. Dengan dentang, pedang roh sejati ditarik oleh Lin Chen, dan segera dia menebas lampu merah dan bayangan tanpa ragu-ragu. Di samping, Sue Lingyun mendengar suara Lin Chen dan bereaksi, melihat lampu merah dan bayangan dengan heran. Ledakan. Pedang roh sejati Lin Chen menghantam cahaya merah dan bayangan, membuat suara yang membosankan. Lin Chen hanya merasakan kekuatan kuat datang darinya, yang membuat lengannya mati rasa. Apa? Ekspresi terkejut melintas di mata Lin Chen. Kekuatan jiwanya selalu dilepaskan, dan Lin Chen bisa melihat lampu merah dan bayangan dengan jelas meskipun cepat. Itu adalah kristal merah menyala. Namun, ketika Lin Chen memukul kristal merah menyala, kristal itu tidak pecah, malah kekuatan besar datang darinya, yang membuat lengan Lin Chen mati rasa. Anda harus tahu bahwa Lin Chen telah menguasai sebagian besar teknik pemurnian tubuh perunggu, dan kekuatan tinjunya mencapai 40.000 kilogram. Belum lagi sebuah batu, bahkan sebuah batu besar setinggi ratusan meter, Lin Chen dapat memecahkannya dengan satu memukul. Dan dalam pukulan tadi, Lin Chen juga menggunakan pedang roh sejati. Pedang roh sejati adalah senjata setengah langkah yang nyata dan sangat keras.
Dalam kondisi ini, ia tidak mampu memecahkan kristal merah menyala. Setelah menerima pukulan Lin Chen, kristal merah api tiba-tiba melambat dan masih menyerang Lin Chen. Kristal ini tidak sederhana. Untuk dapat menahan pukulan seperti itu dari Lin Chen tanpa pecah, kristal ini jelas bukan hal yang biasa. Lin Chen melintas dan muncul di depan kristal merah menyala, lalu dia mengulurkan tangannya dan meraih kristal merah menyala langsung di tangannya. Tangan saya terasa sangat panas, seolah-olah saya sedang memegang sepotong besi yang baru saja terbakar. Lin Chen, kamu baik-baik saja. Sue Lingyun juga bergegas ke sisi Lin Chen dan berkata dengan cemas. Lin Chen menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, tiang merah api ini seharusnya menjadi harta karun. Lin Chen yakin dengan kekuatannya sendiri. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia gagal memecahkan tiang merah api. Tentu saja, dia berpikir bahwa pertarungan ini bukanlah hal yang biasa, tapi tempat ini adalah tempat warisan dan tempat berkumpulnya harta karun. Tak heran jika batu ajaib ini muncul. Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, Sue Lingyun tidak bisa menahan senyum, dia melirik kristal di tangan Lin Chen, dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Ini adalah batu darah naga. Sue Lingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Batu darah naga. Lin Chen bingung di dalam hatinya dan membisikkan nama batu kristal merah menyala ini. Apa batu darah naga ini? Dilihat dari namanya, mungkinkah itu batu yang berlumuran darah naga? Saat Lin Chen dan Sue Lingyun sedang berbicara, suara letupan tiba-tiba terdengar di kejauhan. Ah! Disusul teriakan. Mendengar suara ini, Lin Chen dan Sue Lingyun saling memandang dan menoleh. Kemudian dia melihat cahaya merah menyala dan bayangan menghantam seorang prajurit di alam tiangang akhir. Prajurit itu dipukul dan menjerit, dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua. His! Apa itu? Banyak prajurit di sekitar yang telah membubarkan guntur dan kilat melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak ketakutan di wajah mereka. Itu adalah kristal merah menyala. Cahaya dan bayangan merah menyala yang menimpa prajurit di alam tiangang akhir persis seperti kristal merah menyala. Kristal merah menyala ini tidak mentah. Saya tidak tahu dari mana dampaknya, sangat cepat dan sangat keras. Di bawah benturan yang cepat, kristal berwarna merah api dapat dengan mudah merobek tubuh prajurit alam puncak tiangang. Terlebih lagi, semua orang baru saja memperhatikan guntur dan kilat di langit dan tidak mengamati kemunculan warna merah api kristal. Jika Anda tidak siap sama sekali, begitu Anda terkena kristal merah menyala yang sangat cepat, Anda pasti akan mati. Ini adalah... Di antara kerumunan, Jiang Wei bereaksi paling cepat, dia melihat kristal merah menyala pada pandangan pertama, dan ekspresi ekstasi tiba-tiba muncul di matanya. Itu batu darah naga. Jiang Wei melintas dan berlari lurus menuju kristal merah menyala. Batu darah naga jelas merupakan harta karun. Kita harus menangkapnya. Orang lain mungkin tidak mengetahui fungsi batu darah naga, namun Jiang Wei mengetahuinya di dalam hatinya, karena dia pernah menggunakan batu darah naga sebelumnya. Karena keampuhan batu darah naga. Batu darah, kekuatannya meningkat pesat. Jiang Wei berada pada tahap awal alam dao sejati dan jauh lebih cepat daripada yang lain. Namun, dia terlalu jauh dari batu darah naga. Sambil mendesis, sosok lain melintas, itu adalah Tan Fei Peng. Budidaya Tan Fei Peng masih berada di puncak alam tiangang, namun dari segi kekuatan, ia tidak kalah dengan Jiang Wei. Sosok Tan Fei Peng tidak menentu, dalam sekejap, dia bergegas ke sisi batu darah naga, dia mengulurkan tangannya dan dengan mudah meraih batu darah naga di tangannya. Saat ini, Jiang Wei masih berada lebih dari 10 meter dari batu darah naga, dan dia hanya bisa menyaksikan Tan Fei Peng mengambil batu darah naga itu. Sialan! Ekspresi Jiang Wei berubah jelek. Tan Fei Peng memegang batu darah naga di tangan kanannya dan memandang Jiang Wei dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Su Lei, Su Jing dan Chen Gaoi juga terbang. Ketiganya berada pada tahap awal alam dao sejati. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari Jiang Wei, tetapi reaksi mereka sedikit lebih lambat dari Jiang Wei. Jadi saya bergegas saat ini. Batu darah naga. Su Jing memandangi kristal merah menyala di tangan Tan Fei Peng dengan sedikit terkejut, tetapi Su Lei dan Chen Gaoi penuh keraguan. Jelas mereka tidak tahu banyak tentang batu darah naga, tapi hanya melihat Jiang dari penampilan Wei dan Su Jing, mereka juga tahu bahwa batu darah naga ini pasti merupakan harta yang sangat berharga. Batu darah naga. Untuk apa ini? Tan Fei Peng melirik ke arah Jiang Wei. Jelas bahwa Tan Fei Peng tidak tahu apa itu kristal merah menyala. Ketika Jiang Wei di samping mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih jelek dan menjadi pucat. Jelas sekali alasan Tan Fei Peng mengambil batu darah naga tadi adalah karena dia melihat Jiang Wei mengambil tindakan, jadi dia mengambilnya. Sedangkan untuk batu darah naga, dia tidak memahaminya sama sekali.
Su Jing tersenyum ringan dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, dikabarkan bahwa batu darah naga adalah batu yang terkontaminasi darah naga asli. Tentu saja, sulit untuk membedakan yang benar dari yang palsu, tetapi ada yang nyata energi di batu darah naga. Semua orang di sekitar mendengarkan kata-kata Su Jing dengan tenang. Energi ini hanya dapat diserap oleh prajurit yang berada di atas alam dao sejati dengan energi sejati mereka. Setelah diserap, kebugaran fisik mereka dapat meningkat pesat. Batu darah naga di tangan Anda berukuran setengah kepalan tangan, dan energinya di dalamnya adalah seorang pejuang pada tahap awal alam dao sejati. Setelah penyerapan, kebugaran fisik dapat mencapai 50.000 kilogram. Kata Su Jing. Mendengar ini, semua orang tidak bisa tidak menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Wajah Lin Chen juga penuh kejutan. Bisakah setengah kepalan batu darah naga meningkatkan kebugaran fisik seorang pejuang di tahap awal alam dao sejati hingga 50.000 kilogram? Ini terlalu keterlaluan. Tahukah Anda, Lin Chen telah berlatih teknik pemurnian tubuh perunggu dengan sangat sempurna, namun kebugaran fisiknya hanya 40.000 kilogram, bukan 50.000 kilogram. Namun, batu darah naga berukuran setengah kepalan tangan dapat meningkatkan kebugaran fisik seorang pejuang hingga 50.000 kilogram, secara langsung melampaui kebugaran fisik Lin Chen saat ini. Merasa terkejut di dalam hatinya, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik batu darah naga di tangannya. Batu darah naga di tangannya jauh lebih besar dari batu darah naga di tangan Tan Fei Peng, kira-kira sebesar kepalan tangan. Menurut Su Jing, batu darah naga seukuran kepalan tangan dapat meningkatkan kebugaran jasmani sebanyak 50.000 kilogram. Jadi, bukankah batu darah naga seukuran kepalan tangan mampu meningkatkan kebugaran jasmani sebanyak 100.000 kilogram? Bab 238, Berjuang. Su Jing berkata, batu darah naga, jika seorang pejuang menyerap batu darah naga pertama, dia dapat menyerap semua energi di dalamnya, tetapi jika dia menyerap energi dari batu darah naga kedua, peningkatan kualitas fisiknya akan jauh lebih baik. Berkurang. Misalnya yang ada di tangan Tan Fei Peng setelah Tan Fei Peng menyerap batu darah naga yang berukuran setengah kepalan tangan, kebugaran fisiknya dapat ditingkatkan hingga 50.000 kilogram. Namun, jika ia menyerap batu darah naga lain yaitu juga berukuran setengah kepalan tangan, kebugaran fisiknya dapat ditingkatkan hingga 20.000 pound, atau bahkan kurang. Semakin jauh Anda berlatih kekuatan tinju, semakin sulit untuk memperbaikinya. Meskipun batu darah naga dapat meningkatkan kebugaran fisik seorang pejuang, itu tidak dapat ditingkatkan tanpa batas. Lin Chen mengangguk sedikit. Begitu pula dengan teknik pemurnian tubuh perunggu yang dipraktikkannya, setelah mencapai 40.000 kilogram menjadi sangat sulit untuk ditingkatkan. Tentu saja apa yang dikatakan Su Jing tidak mutlak, penyerapan energi pada batu darah naga untuk meningkatkan kebugaran jasmani tidak ditentukan oleh besar kecilnya batu darah naga, melainkan berdasarkan energi pada batu darah naga. Misalnya, batu darah naga seukuran kepalan tangan secara teoritis dapat meningkatkan kebugaran jasmani sebesar 100.000 kilogram, tetapi hanya dapat meningkatkan kebugaran jasmani sebesar 80.000 kilogram. Namun meski begitu, batu darah naga ini masih merupakan harta yang sangat berharga. Jadi, jika saya mendapatkan batu darah naga seukuran kepalan tangan dalam jumlah yang cukup, bukankah mungkin untuk meningkatkan kebugaran fisik saya hingga 200.000 kilogram? Kata seorang prajurit puncak alam Tiangang. Kekuatan 200.000 kilogram sebanding dengan orang kuat di tahap awal alam dao sejati. Su Jing mengangguk, secara teoritis, itu mungkin. Oh, sepertinya ini benar-benar harta karun. Tidak heran Jiang Wei begitu cemas. Tan Fei Peng berkata dengan acuh tak acuh, dengan senyuman di bibirnya, dan dia memegang darah naga itu. Di tangannya dengan murah hati. Batu itu disingkirkan. Hah. Jiang Wei mendengus dingin setelah mendengar ini. Jika bukan karena Tan Fei Peng, dia pasti mendapatkan batu darah naga terlebih dahulu, lagi pula, Chen Gaoyi, Su Lei dan Su Jing tidak bereaksi pada saat itu. Wajah Jiang Wei terlihat jelek. Jika dia tidak mengkhawatirkan kerumunan di sekitarnya, dia mungkin akan merebut batu darah naga dari tangan Tan Fei Peng. Tentu saja, kekuatan Tan Fei Peng tidak lemah, itulah salah satu alasannya. Lihat, batu darah naga. Pada saat ini, suara terkejut seorang prajurit terdengar. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang berbalik dan melihat ke arah asal suara itu. Kemudian mereka melihat cahaya dan bayangan merah menyala di udara yang jaraknya ribuan meter dari mereka. Lampu merah menyala ini sangat cepat dan bisa bergerak ratusan meter dalam sekejap mata. Kamu harus memenangkan batu darah naga. Batu darah naga ini seukuran kepalan tangan dan dapat meningkatkan kebugaran fisikmu setidaknya 80.000 kilogram. Saya yang paling dekat dengan batu darah naga ini, jadi tolong jangan bertarunglah denganku. Setelah perkenalan Su Jing, semua orang tahu betapa berharganya batu darah naga ini. Ketika mereka melihat batu darah naga terbang ke arah mereka, mata mereka berbinar dan mereka bergegas menuju cahaya dan bayangan merah menyala.
Seorang prajurit di alam tiangang akhir paling dekat dengan batu darah naga, dia bereaksi dan berubah menjadi bayangan hitam, bergegas menuju batu darah naga. Saat ini, Sulei, Jiang Wei dan lainnya masih berada hampir 1 kilometer dari batu darah naga. Prajurit di alam tiangang akhir sangat gembira. Setelah mendapatkan batu darah naga ini, bahkan jika dia tidak dapat menggunakannya sekarang, setelah budidayanya mencapai tahap awal alam dao yang sebenarnya, dia akan dapat menyerap energinya. Batu darah naga ini dan meningkatkan kebugaran fisiknya hingga 80.000 kati atau bahkan lebih. Dia adalah orang pertama yang bergegas menuju batu darah naga, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil batu darah naga dengan ekspresi gembira. Puff! Ah! Saat berikutnya, prajurit di alam tiangang akhir masih penuh kegembiraan. Namun, ketika tangannya meraih batu darah naga, rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang. Batu darah naga itu begitu mudah untuk diambil. Penetrasi melewati telapak tangannya dan terus terbang melewatinya. Segera, darah memenuhi udara, dan wajah prajurit di alam tiangang akhir menjadi sangat pucat. Telapak tangannya langsung patah, tampak sangat menakutkan. Idiot! Jiang Wei mencibir, mempercepat tubuhnya dan bergegas menuju batu darah naga. Lin Chen juga menggelengkan kepalanya, dampak dari batu darah naga ketika terbang dengan cepat tidak kurang dari serangan kekuatan penuh dari prajurit alam puncak Tiangang, dan batu darah naga itu sangat keras. Dia langsung meraihnya dengan tangannya untuk menghindari ditembus oleh batu darah naga di telapak tangannya. Itu hal yang aneh. Ketika Lin Chen menemukan batu darah naga sebelumnya, dia menyerang dengan pedang roh yang sebenarnya. Setelah pukulan itu, kekuatan besar datang dari keterkejutan, yang membuat lengan Lin Chen mati rasa. Setelah itu, kecepatan batu darah naga melambat, dan Lin Chen baru kemudian Chen meraih batu darah naga itu. Meskipun Tan Fei Peng belum pernah menyerang sebelumnya, batu darah naga yang ia pukul mengenai seorang prajurit dan langsung merobek prajurit itu menjadi dua. Oleh karena itu, kecepatannya melambat dan Tan Fei Peng meraih batu darah naga itu agar baik-baik saja. Suara mendesing. Deus, Deus. Sulei, Jiang Wei, Chen Gaoi, Tan Fei Peng dan Su Jing semuanya bergegas menuju batu darah naga. Tan Fei Peng, kamu sudah mendapatkan batu darah naga, apakah kamu masih ingin bertarung dengan kami? Jiang Wei meraung. Batu darah naga yang muncul sebelumnya diambil oleh Tan Fei Peng, Jiang Wei sangat kesal di dalam hatinya, sekarang Tan Fei Peng bergegas lagi, Jiang Wei tidak bisa menahan perasaan lebih marah. Tan Fei Peng tersenyum acuh tak acuh, tetapi kecepatannya tidak melambat sama sekali, mereka yang memiliki kekuatan untuk mendapatkan harta itu akan mendapatkannya. Jika kamu menginginkannya, ambillah. Masing-masing tergantung pada kemampuannya. Su Jing, Sulei dan Chen Gaoi juga saling memandang. Tentunya tidak satu pun dari mereka berlima yang mau menyerahkan batu darah naga tersebut, dan tidak banyak perbedaan kekuatan di antara mereka, jadi siapa yang akan mendapatkan batu darah naga ini bergantung pada kemampuannya masing-masing. Jiang Wei adalah yang tercepat dan pertama bergegas menuju batu darah naga. Namun, dampak dari batu darah naga ini begitu besar sehingga Jiang Wei tidak berani langsung mengambilnya dengan tangannya. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah tongkat panjang muncul di tangannya, lalu dia memukul keras batu darah naga itu dengan tongkat itu. Dengan keras, tongkat panjang itu menghantam batu darah naga dengan keras. Hambatan yang sangat besar mengejutkan tubuh Jiang Wei, namun di saat yang sama, kecepatan batu darah naga juga melambat. Batu darah naga itu milikku. Melihat ini, wajah Jiang Wei menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengambil batu darah naga itu. Jika kamu ingin mendapatkan batu darah naga, tanyakan dulu tentang pisau besar di tanganku. Kilatan cahaya pedang melintas di depan Jiang Wei, dan dia menebas tepat ke tangan kanan Jiang Wei yang hendak meraih batu darah naga itu. Batu darah orang yang memegang pisau besar itu tidak lain adalah Sulei. Sulei sangat kuat. Bahkan Jiang Wei tidak 100% yakin bisa mengalahkan Sulei. Jika pedangnya mengenai tangan Jiang Wei, tidak ada keraguan tangan Jiang Wei akan terpotong. Bajingan. Melihat adegan ini, Jiang Wei meraung dan mengulurkan tangan yang hendak mengambil batu darah naga. Tidak mungkin dia mengabaikan tangannya sendiri untuk mendapatkan batu darah naga. Tahukah Anda, kita baru saja memasuki tanah warisan, jika tangan Jiang Wei dipotong, kekuatannya akan sangat berkurang. Jika ada diskon, meskipun dia mendapatkan batu darah naga, dia mungkin tidak bisa menyimpannya. Sedangkan harta di tempat warisan, dia tidak punya peluang. Ledakan. Saat Jiang Wei menarik tangannya, pedang Sulei menghantam batu darah naga. Dengan hantaman tersebut, batu darah naga tersebut langsung terlempar dan jatuh langsung ke rerumputan di tanah. Wus! Chen Gaoi, Tan Fei Peng dan Su Jing segera bergegas menuju area berumput tempat jatuhnya batu darah naga. Jiang Wei menatap Sulei dengan ekspresi tidak senang, dan segera bergegas pergi. Tapi dalam sekejap mata, mereka berlima berdiri di samping batu darah naga, saling memandang dengan waspada.
Sulei, apakah kamu tidak menginginkan batu darah naga ini? Ambillah. Jiang Wei memandang Sulei dengan dingin, lalu menatap tajam ke arah Tan Fei Peng. Jiang Wei bisa mendapatkan batu darah naga pertama, tapi Tan Fei Peng mengambilnya terlebih dahulu. Dia jelas akan menangkap batu darah naga kedua ketika Sulei tiba-tiba menghentikannya. Sulei melirik Jiang Wei dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa keluar. Tidak mungkin ada di antara mereka yang menyerah pada batu darah naga. Di antara mereka berlima, kecuali Tan Fei Peng, 4 lainnya berada dalam tahap awal alam Dao sejati. Tingkat budidaya telah mencapai persyaratan untuk menyerap batu darah naga. Dengan kata lain, selama mereka menangkap batu darah naga ini, kekuatan salah satu dari mereka setidaknya akan meningkat 1 tingkat. Bahkan budidaya Tan Fei Peng berada di puncak alam Tiangang, dan dia dapat menerobos ke tahap awal alam Dao sejati kapan saja. Titik. Di rumput tidak jauh dari Sulei dan 5 lainnya, Fu Zijian dan yang lainnya saling memandang. Batu darah naga datang terlalu cepat pada saat itu. Meskipun mereka bereaksi tepat waktu, kecepatan mereka tidak secepat Sulei dan 5 orang lainnya. Mereka terlempar jauh dari awal. Tetapi pada saat ini, bahkan jika mereka lewat, mereka tidak akan bisa melakukannya. Dimungkinkan untuk memenangkan batu darah naga. Bagaimanapun, Sulei dan yang lainnya jauh lebih kuat dari mereka. Lin Chen dan Sue Lingyun berdiri bersama, juga menyaksikan Chen Gaoyi bersaing untuk mendapatkan batu darah naga. Lin Chen, batu darah naga di tanganmu ini seukuran kepalan tangan. Setelah diserap, kebugaran fisikmu dapat ditingkatkan setidaknya 80.000 kilogram lagi. Sayangnya, kultivasimu belum mencapai tahap awal alam Dao sejati. Sue Lingyun berkata dengan lembut. Menyerap energi di batu darah naga membutuhkan setidaknya tahap awal dari alam Dao sejati. Lagi pula, begitu seorang pejuang mencapai tahap awal tahap Dao sejati, energi sebenarnya di dantian dapat diubah menjadi Yuan sejati. Yuan sejati dapat mengaktifkan senjata yang sebenarnya, demikian pula ia dapat menarik energi batu darah naga dan menyerapnya. Lin Chen menyerahkan batu darah naga di tangannya kepada Sue Lingyun dan berkata, tingkatkan kultivasimu ke tahap awal alam Dao sejati sesegera mungkin, dan kemudian serap batu darah naga ini. Tempat warisan sangat berbahaya. Lin Chen memiliki setengah langkah niat pedang. Ketika dalam bahaya, dia setidaknya bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, Sue Lingyun lebih lemah dari Lin Chen. Begitu dia menghadapi bahaya besar, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika dia menginginkannya. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Sue Lingyun juga berada di puncak alam Tiangang, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos menjadi prajurit tahap awal alam Dao sejati. Oleh karena itu, lebih baik Sue Lingyun menyerapnya. Batu darah naga dulu. Mendengar ini, Sue Lingyun melirik Lin Chen dan segera mengambilnya tanpa ragu. Ia juga paham bahwa sekarang bukan saatnya bersikap sopan, tapi siapapun yang bisa menyerapnya harus berusaha memperbaikinya. Lagi pula, jika kekuatannya ditingkatkan, maka di tanah warisan, ia bisa melawan ketika menghadapi bahaya. Wosh wosh wosh. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara angin yang sangat pelan. Hah. Kekuatan jiwa Lin Chen sangat kuat ketika dia mendengar berita itu untuk pertama kalinya, dia segera menoleh. Namun, saat melihat ini, ekspresi Lin Chen langsung menjadi sangat menarik. Melihat ekspresi Lin Chen, Sue Lingyun juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Saat berikutnya, mata Sue Lingyun tiba-tiba melebar. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan tidak percaya, ini. Semuanya adalah batu darah naga. Lin ekspresi gembira melintas di wajah Chen. Di sebelah kiri Lin Chen dan Sue Lingyun, tidak ada prajurit di arah ini, tetapi 10.000 meter dari mereka dan beberapa meter di atas tanah, setidaknya 20 batu darah naga tiba-tiba menghantam di udara. Sekelompok batu darah naga. Lin Chen dan Sue Lingyun saling memandang tanpa ragu-ragu, keduanya bergerak dan berlari menuju batu darah naga. Bilah 1000 pedang. Lin Chen menggunakan transformasi serangan elang dan bergegas menuju tumpukan batu darah naga. Dia mengangkat tangan kanannya dan langsung menggunakan bilah 1000 pedang. Lagi pula dampak dari batu darah naga ini sangat besar, dampak dari batu darah naga tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum berani mengambil batu darah naga tersebut. Tiba-tiba, lebih dari 20 bilah pedang berukuran 1 inci dengan maksud pedang setengah langkah muncul di langit.